Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B6. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai proyek Goarmindo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Damar Saputra dengan NIM 2019-01-40-100. Ada Dahlan Firdaus 2019-01-40-079, Sukemi Imam Utomo 2019-01-40-069, ada Happy Firmansyah Putra 2019-01-40-116, Muhammad Muzaki A 2019-01-40-014, dan ada Anggita Tiasmara dengan NIM 2019-01-40-121. Buat untuk yang pertama ini mengenai perkenalan project. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai project Goarmindo. Goarmindo ini project yang mempermudah untuk user dalam memesan pesanan ketika ingin memesan makanan di Warmindo agar tidak terjadinya tunggu-menunggu atau antrian yang cukup panjang. Sehingga diciptakannya Gowarmindo agar lebih mengefisiensi waktu dalam pemesanan. Mungkin lanjut ke slide selanjutnya. Test plan. Dalam lingkup halaman home. Jadi untuk halaman home sendiri, seperti yang ada dalam share screen, di halaman home sendiri ada beranda tentang kami, makanan, minuman, testimoni. Selanjutnya. Nah, untuk halaman tentang kami ini berisi tentang about us atau tentang Goarmindo-nya sendiri, seperti owner, asal, dan seperti penjelasan mengenai pemilik Goarmindo ini sendiri, kayak Burjo sendiri. Dan Burjo ini diangkat dari Burjo AGM. Dan terdapat tentang kelompok yang membuat aplikasi ini sendiri. Lanjut. Nah, untuk di menu makanan sendiri, ini terdapat berbagai macam menu makanan yang di sini halaman makanan untuk admin. Untuk halaman menu admin ini bisa menambahkan, edit, dan menghapus menu makanan. Jadi si admin bisa menambahkan menu makanan baru atau mengedit menu makanan yang sudah ada dan bisa menghapus menu makanan yang sudah ada. Seperti itu. Lanjut. Nah, di halaman minuman admin ini sama seperti halaman makanan admin. Jadi si admin bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus juga. Seperti itu. Lanjut. Testimoni. Nah, di halaman testimoni admin ini, admin tidak bisa melakukan tambah testimoni, hanya bisa melihat testimoni itu dari user. Lanjut. Halaman makanan Gues. Halaman makanan untuk user, di sini dari user bisa melihat berbagai menu makanan yang bisa dipilih oleh user ketika sedang mengantri. Dan tidak bisa menambahkan atau mengedit dan menghapus menu makanan yang sudah ada. Lanjut. Sama seperti halaman minuman untuk Gues, di halaman minuman ini
guest atau user hanya bisa melihat menu minuman ini dan tidak bisa menambahkan, edit, atau mendelete menu ini. Lanjut. Di halaman testimoni untuk guest. Nah, di halaman testimoni ini, khususnya untuk guest, ini bisa menambahkan testimoni. Beda seperti yang admin, karena di sini testimoni diperuntukkan untuk guest atau user, sehingga user bisa memberikan testimoni seperti tentang menu makanan atau menu minuman, sehingga bisa dilihat oleh banyak orang. Admin juga bisa melihat. Lanjut. Peran dan tanggung jawab. Role anggota. Tugas. Task manager. Anggota Damar mengelola seluruh proyek, menentukan arah proyek, dan mendapatkan sumber daya yang sesuai. Tester, role anggota Dahan, mengidentifikasi dan menjelaskan teknik pengujian otomasi yang tepat, verifikasi dan nilai pendekatan uji jalankan tes, catat hasil, laporkan catatnya. Developer in test, Imam Zaki, menerapkan kasus uji program pengujian, rangkaian pengujian, dan lain-lain. Administrator pengujian dilakukan oleh Putra, membangun dan memastikan lingkungan pengujian dan aset dikelola dan dipelihara, mendukung tester untuk menggunakan lingkungan pengujian untuk pelaksanaan pengujian. SIA member dilakukan Anggi bertanggung jawab atas jaminan kualitas, memeriksa untuk mengkonfirmasi apakah proses pengujian memenuhi persyaratan yang ditentukan. Tugas proyeksi, estimasi, dan jadwal. Tugas buat spesifikasi pengetesan anggota, desainer pengetesan, estimasi upaya 8 jam kerja. Lakukan eksekusi tes. Anggota pengetesan administrator pengetesan, estimasi upaya yang dilakukan 6 jam kerja. Untuk tugas yang ketiga, laporan pengetesan yang dilakukan oleh tester, estimasi upaya 4 jam kerja. Tugas pengiriman tes, anggota tidak ada, dan estimasi upaya 5 jam. Total ada 23 jam kerja. Alat pengujian. Sumber daya SQL Server. Deskripsi membutuhkan server database yang menginstal server MySQL Server versi 2018 ke atas. Dan yang selanjutnya, sumber daya kita menggunakan Visual Studio Code. Menggunakan Visual Studio Code untuk melihat source code, kode editor, dan menjalankan program. Laptop memakai 3 komputer Windows 11, satu sebagai testing atau pengujian, satu sebagai pengecekan source code, dan satu lagi untuk dokumentasi. Hasil tes. Sebelum fase pengetesan, dokumen rencana pengetesan, mengetes dokumen kasus, spesifikasi desain pengetesan. Selama pengetesan, tes aplikasi web, data pengetesan, tes kemampuan. Setelah siklus pengetesan berakhir, hasil tes atau laporan cacat, pedoman prosedur instalasi atau tes, catatan rilis. Dan berikut business requirement. Nah, yang pertama ada B1, login dan logout. Rolesnya itu customer dan admin. Customer itu pelanggan,
dapat login menggunakan halaman login. Kalau admin dapat login menggunakan halaman login pelanggan. Nah, yang berikut ada B2 beranda. Ada admin dan customer. Kalau admin itu seorang admin dapat mengakses seorang admin dapat mengakses halaman home. Kalau pelanggan customer, seorang pelanggan dapat mengakses halaman home. Yang berikut ada B3, yaitu tentang kami. Ada admin hanya dapat melihat halaman tentang kami. Yang berikut ada customer, itu pelanggan dapat melihat halaman tentang kami. Kemudian ada B4, itu makanan. Ada admin dan juga customer. Admin dapat melakukan craft makanan. Nah, kalau customer, pelanggan dapat melihat menu makanan yang tersedia dari admin. Berikut ada B5, minuman. Ada admin dapat melakukan CRUD minuman. Kalau customer, pelanggan dapat melihat menu minuman yang tersedia dari admin. Berikut B6, testimoni. Admin dapat melihat kepuasan pelanggan, sedangkan pelanggan dapat memberikan penilaian tentang makanan dan minuman. Yang berikut ada register. Di sini pelanggan baru dapat mendaftar agar memiliki akun. Yang ke B8-nya new menu. Di sini ada admin. Saat sistem menyediakan makanan dan minuman, ada tulis save dan shoot. Seorang admin dapat menambahkan menu makanan dan minuman. Berikut ada edit menu, yaitu seorang admin dapat mengedit menu makanan dan minuman. Ada juga delete menu. Seorang admin dapat menghapus menu makanan dan minuman. Pada B10 delete menu, ada admin, seorang admin dapat menghapus menu makanan dan minuman. Dan pada B11 new testimoni, terdapat customer dapat menambahkan penilaian mengenai menu. Dan B12 edit testimoni, ada customer, pelanggan dapat menambahkan penilaian mengenai menu. Dan ada B13 delete testimoni customer, terdapat customer, pelanggan dapat menghapus penilaian mengenai menu. Terdapat technical requirement, 1 register, T1 email pelanggan, dan email pelanggan wajib diisi. Dan T2 email pelanggan karakter khusus diizinkan. T3 email pelanggan karakter pertama tidak boleh diberi spasi. Lanjut ke login.
Terdapat T4 dengan email wajib diisi, T5 dengan email harus benar, T6 dengan password wajib diisi, dan T7 password harus benar. Oke, pada technical requirement new menu terdapat T8 nama makanan wajib diisi, T9 terdapat foto, format foto JPG atau PNG, T10 harga wajib diisi, T11 nama minuman wajib diisi, T12 foto dengan format JPG atau PNG, T13 harga wajib diisi, T14 ID makanan otomatis terbuat, T15 ID minuman otomatis terbuat. Dapat technical requirement edit menu, T16 nama makanan tidak boleh kosong, T17 foto kosong, foto dikosongkan tidak ingin mengunggah foto. Terus T18 harga tidak boleh kosong, T19 nama minuman tidak boleh kosong, dan T20 foto bisa dikosongkan jika tidak ingin mengunggah foto. T21 harga tidak boleh kosong, dan ada delete menu. T22 ID makanan diperlukan, dan T23 ID minuman diperlukan. Lanjut ke functional validation. Ada yang mau jelasin? Aku stop share screen aja gak apa? Aku nggak bisa share screen. Ya udah. Registrasi customer F1 jika memasukkan email tidak menggunakan @ dan titik, tidak valid. Sistem menampilkan kesalahan. Login customer F2 jika masukkan email tidak menggunakan @ dan titik, tidak valid. Sistem menampilkan kesalahan. F3 jika email salah, login gagal. Sistem akan menampilkan kesalahan. F4 jika password salah, login gagal, sistem akan menampilkan kesalahan. Admin. F5 jika masukkan email tidak menggunakan @ dan titik, tidak valid, sistem menampilkan kesalahan. F6 jika email salah, login gagal, sistem akan menampilkan kesalahan. F7 jika password salah, login gagal, sistem akan menampilkan kesalahan. Functional validation. Lanjut. New menu. Admin F8 jika nama menu tidak diisi, sistem menampilkan kesalahan. F9 jika harga menu tidak diisi, sistem menampilkan kesalahan. Edit menu admin. F10 jika nama menu tidak diisi, sistem menampilkan kesalahan. F11 jika harga menu tidak diisi, sistem menampilkan kesalahan. Delete menu admin F12 jika ingin menghapus menu, sistem akan menampilkan pop-up. Tes skenario. 1. S1.1 periksa fungsi login. 1. Periksa perilaku sistem saat ID email dan kata sandi yang valid dimasukkan. Periksa perilaku sistem ketika ID email yang tidak valid dan kata sandi yang valid dimasukkan. 3. Periksa perilaku sistem ketika ID email yang valid dan kata sandi yang tidak valid dimasukkan. 4. Periksa perilaku sistem ketika ID email yang tidak valid dan kata sandi yang tidak valid dimasukkan. 5. Periksa perilaku sistem ketika ID email dan kata sandi dibiarkan kosong dan dimasukkan. 2. S1.2 periksa halaman beranda. 1. Periksa tombol home. Apakah tombol tersebut membawa ke page home? 2. Periksa tombol dark mode. Apakah halaman berubah menjadi mode gelap? 3. S1.3 periksa halaman tentang kami. 1. Periksa tombol tentang kami. Apakah tombol tersebut membawa ke page tentang kami? 4. S1.4 memeriksa halaman makanan. 1. Periksa tombol makanan. Apakah tombol tersebut membawa ke page makanan? 2. Memeriksa apakah data diri database dapat terbaca. 3. Memeriksa fungsi tombol tambah apakah dapat menambah produk. 4. Memeriksa fungsi tombol edit apakah tetap
data mengedit produksi. 5. Memeriksa fungsi tombol hapus apakah dapat menghapus produk. 5. S1.5 memeriksa halaman minuman. 1. Periksa tombol minuman. Apakah tombol tersebut membawa kepik minuman. 2. Memeriksa apakah data dari database dapat terbaca. 3. Memeriksa fungsi tombol tambah apakah dapat menambah produk. 4. Memeriksa fungsi tombol edit apakah dapat mengedit produk. 5. Memeriksa fungsi tombol hapus apakah dapat lanjut. Apakah dapat menghapus produk. 6. S1.6 memeriksa halaman testimoni. 1. Periksa tombol testimoni apakah tombol tersebut membawa kepik testimoni. 2. Memeriksa text box testimoni apakah dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. Memeriksa apakah data dari database dapat terbaca. 4. Memeriksa fungsi tombol simpan apakah dapat menyimpan data. 5. Memeriksa fungsi tombol edit apakah dapat mengedit data. 6. Memeriksa fungsi tombol hapus apakah dapat menghapus data. 7. S1.7 memeriksa halaman registrasi. 1. Periksa tombol registrasi. Register. Apakah tombol tersebut membawa kepik register. 2. Memeriksa text box email. Apakah dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. 3. Memeriksa text box nama. Apakah dapat berfungsi sesuai fungsinya. 4. Memeriksa text box password. Dan 5. Memeriksa fungsi tombol register. Matrix grid, siapa yang mau? Dalam matrix grid terdapat 1. Requirement B1 dengan technical requirement ID T4, T5, T6, T7 dan functional validation F2, F3, F4 dan test skenario ID S1.1. 2. Requirement ID B2 dengan test skenario ID S1.2. Kemudian B3 dengan test skenario ID S1.3 dan B4, B8, B9, B10 dengan TR, T8, T9, T10, T14, T16, T17, dan T18. Untuk functional validation-nya sendiri F8 sampai F12. Test skenario ID S1.4 dan pada B5 pada nomor 5 terdapat B5, B8, B9, B10. Untuk TR-nya sendiri T11, T12, T13, T15, T19, T20, T21, dan T23. Functional validation F8, F9, F10, F11, F12. Dan test skenario ID S1.5 dan nomor 6 terdapat B6, B2, B11 sampai B13 dengan tes skenario ID S1.6 dan nomor 7 terdapat B7 dengan T1 sampai 3 dan functional validation F1 dan tes skenario ID S1.7. Lanjut ke test case. Ya, pada test case ini kami memeriksa fungsi tombol pada form beranda Google Window. Tidak terdapat kesalahan, berhasil semua. Lanjut ke test case 2, memeriksa fungsi tombol pada form tentang kami. Pada test case ini juga berhasil semua. Lanjut ke form 3, lanjut ke test case 3, memeriksa fungsi tombol pada form makanan. Akses ke halaman makanan sebagai guys, tidak ada dengan test condition, tidak ada kesalahan atau berhasil semua. Dan test case 4, memeriksa fungsi tombol pada form minuman.
dan prerequisite mengakses halaman minuman sebagai request. Berhasil semua. Untuk T5, memeriksa fungsi tombol dan text box pada testimoni. Untuk T6, memeriksa fungsi tombol pada form akun. Untuk T7, memeriksa fungsi tombol dan text box pada form register dengan data email, nama, dan password. Berhasil. Untuk test case 8, memeriksa fungsi tombol dan text box pada form login. Untuk test case 9, memeriksa fungsi tombol dan text box pada form makanan. Nah, untuk test case 10, memeriksa fungsi tombol dan text box pada form minuman. Terjadi kegagalan pada klik hapus. Selain itu berhasil. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.